Halo guys, kita ketemu lagi di NLTWUM. Kali ini kita akan membahas tentang Refunder. Nah, ini karena ada pertanyaan dari salah satu teman kita yang namanya adalah Rival Stekpat. Saya panggil Bang Rival ya. Jadi Bang Rival ini tanya tentang ciri-ciri refunder ya, gimana biar aman ya. Nah, tapi supaya aman caranya ada ya. Jadi caranya ada, terus ada solusinya. Terus tapi akan saya jelaskan sedikit tentang refunder ya, refund ya. Jadi ya memang saya belum pernah, tetapi saya coba kemarin bertanya ke beberapa teman tentang refunder gitu ya. Ya sekilas saja, kalau misalnya ada kesalahan ya bisa diminta tolong dibetulkan di komentar nanti ya. Jadi refunder itu dia beli platinum. Misalkan saya ya, ID saya ini beli platinum, beli platinum di shop ya, di item mall ya, di item mall ini platinum. Nah, contoh misalkan di platinum ini saya beli seharga, misalkan ya, seharga Rp1.500.000, Rp1.500.000. Nah, terus kemudian setelah platinum masuk, saya akan beli item yang ada di item mall semuanya. Tadi terserah, misalkan saya beli ini ya, misalkan saya beli, nah contoh, misalkan saya beli ini apa, summon ini ya, summon lah, per bijinya ya, per bijinya ini kan harganya 99 platinum, anggap aja 100 ya, anggap aja 100. Nah, kalau kita cek platinum di sini, nah kita cek platinum di sini kan platinumnya harganya 14.000 atau 100, anggap aja 99 tadi, 100 platinum ya. Nah, 100 platinum. Nah, ini 100 platinum ya, anggap aja ini 100 platinum, itu dapatnya hanya dapat 5. Ya, dapat 5. Jadi kalau seandainya 20, berarti kalau seandainya 20 summon ini berarti sudah isinya, berarti harganya itu 400 ya, 400 platinum ya, 400 platinum. Kalau seandainya dalam satu slot itu isinya 20, berarti 5 ya, 5-nya 4 kali, jadi 20. Berarti harganya adalah 200 platinum ya, harganya 200 platinum. Nah, kalau di dalam rupiah kita rupiahkan ya, misalkan ini dalam rupiah ya, berarti 400 platinum ya, 400 platinum itu anggap aja misalnya 15.000, berarti anggap aja sekitar 50-an ribu ya, anggap aja biar mudah 60.000 ya, anggap aja kan ini 15.000 kali 4, jadi anggap aja 60.000. Jadi kalau 60.000 rupiah itu dikurskan dalam bentuk gold ya, dalam bentuk gold itu harganya adalah, kalau 60.000 itu anggap aja per 1M-nya itu, per 1M-nya itu 1M itu sama 100.000, berarti kalau 60.000 berarti adalah 600.000 ya, satu slot ya, satu slot summon itu harganya adalah 600.000 gold ya, 600.000 gold, karena sama dengan 60.000 rupiah ya saat ini ya, dengan gold saat ini. Ini bulan apa? Bulan Agustus ya teman-teman, dari bulan Agustus. Jadi harganya adalah 600.000 gold per satu slot summon ya. Oke, sekarang kita cek ya, kita cek summon. Nah, summon. Oke. Nah, summon. Nah, ini harganya 200 gitu ya. Harusnya logikanya kalau memang kita belinya sekitar harganya 660.000 ya rupiah, atau sama dengan kalau kita jual dalam bentuk gold ini, harganya jadi harusnya 600.000 gold atau 555.000 gold ya, harusnya gitu. Ini kok jadi cuma 200 ya. Ini cirinya adalah orang ini adalah refunder ya, refunder. Jadi hati-hati ya, hati-hati aja ya dia. Saya nggak tahu, saya nggak bisa memastikan apakah dia refunder atau tidak. Intinya bahwa kalau jual murah ya, kalian harus hitung, kalau jual murah itu ada kemungkinan dia adalah refunder. Kecuali kalau dia gabut, butuh duit, butuh gold,
butuh gold ya, dia jual murah ya, saya nggak tahu lagi. Tapi kan kita harus antisipasi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya misalkan barang summon seperti ini. Kemungkinan seperti halnya pet ya. Mungkin pada saat dia beli kotak itu kan kemungkinan dapat pet ya. Itu juga harus hati-hati. Kalau misalkan pet itu juga kalian harus hati-hati, karena pet itu juga ada yang murah gitu ya, ada yang murah, jadi harus hati-hati. Misalkan harganya kok jadi ada yang misalkan ya karena pet yang ini dapatnya bisa dari muka kotak ya, jadi kita tidak bisa memastikan apakah pet itu memang dari refunder atau tidak. Nanti saya beri caranya supaya aman gitu ya, supaya aman caranya gampang nanti seperti itu. Nah, karena banyak teman-teman yang di banned karena gara-gara ya beli barang-barang refunder. Nah, oke, lanjut tadi ya. Setelah dia misalkan contoh ya, setelah dia beli barang-barang ini ya, misalkan beli summon ya, misalkan summon ini sudah beli banyak sekali gitu ya, sampai platinumnya sudah habis gitu ya. Akhirnya dia jual murah. Nah, misalkan saya jual summon tadi dengan harga murah, misalkan summon tadi saya jual dengan harga pokoknya murah. Harganya harusnya itu 600.000 gold per satu slot ini. Ini saya jual cuma 200 ya, saya jual cuma 200. Nah, orang kan kalau melihat, waduh pasti ini dapat untung gitu ya, dapat murah gitu ya. Nah, pada saat orang beli, nah akhirnya dia jual murah karena dia butuh cepat sebelum terjadi maintenance. Nah, sebelum 1 bulan, kalau tidak salah 1 bulan apa 2 minggu, saya lupa ya. Saya tidak terlalu mendengarkan dari sampaikan teman. Kalau tidak salah kurang dari 1 bulan kalau tidak salah, itu bisa kita minta kembali uang kita ya, uang kita bisa kita minta kembali. Jadi misalkan barang ini sudah laku semua, anggap aja misalkan summon tadi sudah laku semua, dan kita misalkan dapat 15 juta gold ya, misalnya 15 juta gold. Nah, 15 juta gold itu kita pindahkan ke ID yang lainnya ya, sebelum 1 bulan itu. Nah, itu goldnya kita pindah ke ID yang lainnya. Pada saat sudah kita pindah ke yang lainnya, kan kita untung ya. Nah, itu kita minta kembali. Jadi uang yang sudah kita belikan platinum tadi ya, uang yang sudah kita beli tadi, kan kita sudah mengeluarkan rupiah untuk beli platinum. Nah, itu kita bisa minta kembali. Ya, kita kembali. Nah, uang itu yang kita belinya misalkan tadi 1.500.000 rupiah, itu bisa kembali teman-teman. Jadi bisa kembali. Nah, pada saat kembali, nah uang yang sudah kita transferkan ke ID saya yang lainnya itu aman. Tetapi resikonya adalah, pertama, ID saya ini akan di-banned. Ya, ID saya akan kena banned. Dan barang yang saya jual misalkan summon tadi ya, misalkan contoh summon atau pet ya, atau mungkin pet yang kita jual tadi itu kan ada kayak nomor ya, bukan nomor ya, kalau mungkin ciri-ciri ini ya, bahasa pemrograman mungkin loh ya, itu akan terdeteksi kita jual terus dibeli orang lain karena barang harga murah. Pada saat dibeli oleh orang lain itu akhirnya yang kena banned. Terus ID kita bagaimana ya? ID kita kena banned, tapi kita sudah dapat untung 15 juta gold ya, 15 juta atau mungkin 20 juta gold, tergantung kita belinya harga berapa ya. Kalau misalnya 1.500.000 ya berarti kita ya sekitar mungkin 15 juta gold tadi ya, 15 juta gold tadi kita sudah untung segitu, dan uang kita juga kembali. Tapi dapat gold 15 juta gratis plus dapat kembali uang kita 1.500.000 rupiah. Jadi kita untung. Ya memang ya hitungannya dosa juga, kasihan ya. Nah, yang jadi masalah adalah untuk teman-teman yang beli barangnya, waduh itu ya alamat kena banned ya. Jadi alamat kena banned. Jadi ada beberapa teman loh, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ada masalah kok saya di banned, ternyata dia beli barang refunder. Lah, ciri-ciri barang refunder bagaimana ya? Intinya bahwa barang refunder, kalian cek aja di barang refunder itu apa saja. Ya kalian barang-barang yang di sini, kalau misalkan mau beli barang ya, barang-barang yang ada di sini semuanya itu kalau misalkan kalian beli summon, nah misalkan atau beli pet,
atau beli apapun nih, kalau harganya sangat murah sekali, itu patut dicurigai. Jadi ada kemungkinan itu barang refunder. Ya, jadi harus hati-hati. Pokoknya barang item mall yang dijual murah di bawah standar umumnya itu kemungkinan besar adalah barang refunder. Nah, terus harus bagaimana Bang seperti itu? Padahal pas ada yang murah lah. Kalian harus hati-hati. Caranya ya, sekarang kita langsung saya bilang caranya ya. Kalau sudah tahu ciri-cirinya barang refunder ya, tadi kalau seperti Bang Rival tadi tanya, ciri-cirinya yaitu aja barang item mall yang murah sekali, bahkan di bawah 50% harganya. Misalkan tadi kan harganya harusnya 600.000 gold, jadi cuma 200. Itu kan sudah harusnya kan, kalau mungkin 50% harganya itu mungkin harusnya dijual 300.000 gold ya. Tapi ini cuma 200.000. Nah, itu sudah turunnya drastis sekali. Nah, itu berarti ada kemungkinan itu barang refunder. Nah, sudah tahu ya, jadi cirinya adalah item mall yang dijual dengan harga sangat murah itu adalah barang refunder. Kemungkinan besar adalah 99,99 itu adalah barang refunder. Terus bagaimana Bang caranya? Kan namanya orang tertarik ya, kan barang murah. Nah, saya kasih tahu caranya biar kalian untung gitu ya. Jadi misalkan ada pet murah ya, misalkan ada pet murah gitu ya, ada pet, kita cek pet. Sorry. Pet mana pet? Aduh, HP saya udah lumayan panas ini. Oke, sebentar. Pet. Kalau seandainya kalian nemukan barang pet murah ya, ini saya nggak tahu ini ada yang murah apa enggak. Nah, misalkan aja ya, ini kan kemarin saya dapat barang pet murah gitu ya, harga cuma 180.000. Nah, itu ada kemungkinan itu barang refunder ya. Jadi ada beberapa teman yang kena banned karena itu adalah barang refunder. Jadi saya dapat cuma 180.000 atau lupa saya 170.000 kalau nggak salah, lupa saya. Nah, saya beli aja gitu ya. Cuma belinya ada caranya. Jadi teman-teman, kalau tekniknya adalah kalau beli barang murah jangan pakai ID utama. Ya, intinya seperti itu. Jangan pakai ID utama. Kalau seandainya itu ID utama, kalian beli barang refunder, waduh, alamat kalian kena banned. Jadi hati-hati. Terus bagaimana Bang? Beli item mall atau beli barang refunder itu kalian pakai ID yang lainnya ya, ID kecil aja ya, ID kecil mungkin level, kalau bisa level 21 atau mungkin level 1 atau level di bawahnya level 21 enggak apa-apa. Misalkan kalian beli beli pet gitu ya, kalian beli aja pakai ID kecil. Seandainya kalian harus siap-siap kalau ID kecil itu di banned, itu nggak masalah. Jadi kan nggak akan sakit hati gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Beli aja pakai ID kecil. Nah, terus bagaimana Bang? Kita mau transfer ke ke ID yang lainnya, ke ID yang benar-benar kita sukai gitu ya, atau mungkin ID yang benar-benar ID utama. Ya, suhu HP ku terlalu tinggi. Jadi caranya adalah silakan kalian tunggu dulu sampai maintenance ya. Maintenance. Kalau maintenance mungkin 2 kali atau maintenance atau mungkin nunggu 1 bulan ya, 1 bulan. Kalian kalau sudah 1 bulan kan biasanya kan maintenance 2 kali kan ya. Karena kan biasanya hari Kamis. Nah, itu kan maintenance. Itu kalian pindahkan nanti kalau sudah 1 bulan. Jadi barang yang sudah di ID yang kecil ya, ID yang kecil, misalkan pet gitu ya, kita beli pet atau apa setelah 1 bulan. Nah, atau 1 bulan atau setelah mungkin 2 kali maintenance, itu silakan bisa diambil gitu ya, karena itu ada kemungkinan bukan barang refunder. Jadi bisa kalian ambil. Nah, karena kenapa saya bilang seperti ini, karena saya sudah mencoba 2 pet yang paling murah gitu ya, dapatnya paling murah. Terus saya coba, tapi saya belinya pakai ID kecil gitu ya, belinya pakai ID kecil, karena kalau ID besar saya takutnya itu akan terdeteksi sebagai refunder. Itu bahaya ya. Jadi kalian supaya main amannya seperti itu. Waduh Bang, sudah beli murah kok nggak dipakai, ya terserah kan itu ya, karena itu beresiko. Atau mungkin kalau ingin pakai ya mungkin pada saat
setelah maintenance pertama ya, maintenance pertama boleh silakan dipakai, tapi cari amannya itu setelah 1 bulan ya. Satu bulan itu kemungkinan besar itu akan aman, karena saya nunggu 1 bulan itu baru aman. Nah, saya belum pernah nyoba kalau seandainya 1 kali maintenance terus saya kembalikan ke ID yang bagus punya saya enggak berani. Saya takut itu ya, takutnya udah leveling tinggi-tinggi, sudah ada duitnya di situ, terus kena banned gara-gara hanya harga pet murah itu ya. Mungkin petnya harga 170.000 atau 180.000, gara-gara itu kita kena banned. Itu ya ya capek lah nantinya ya, apa ya, jengkel kan jadinya kan itu ya. Jadi main aman aja lah, main amannya seperti itu. Nah, terus kalau apakah jaminan barang mahal itu jadi juga apa, juga bukan refunder? Ya, itu nggak ada jaminan. Bisa aja refundernya pinter ya, jadi dia jual dengan harga sedikit mahal, tapi biasanya refunder itu pengen segera segera terjual, jadi makanya dia jual murah ya. Cirinya seperti itu sih sebenarnya. Nah, jadi biar aman dipindahkan ke ID kecil dulu. Nah, cuma permasalahannya adalah ID kecil kayak misalkan pet itu ya, pet dan beberapa barang seperti barang-barang item mall. Nah, pokoknya intinya barang item mall ini itu kalau ditransfer ke ID besar itu tidak bisa. Kalau kita seandainya masih level 1 sampai 20 itu tidak bisa. Itu baru bisa dipindah pada saat kita sudah di level 21. Nah, itu enggak enaknya itu, karena itu memang peraturan yang terbaru ya, yang terbaru dari TWOM. Kalau zaman dulu itu level 1 bisa dipindahkan aja, nggak bisa pindahkan semua barang. Tapi sekarang barang item mall hanya bisa dipindahkan di saat kalian sudah level 21. Seperti itu. Jadi kayak teman saya kemarin itu, dia mindahkan harus leveling dulu. Dia kan sudah beli pakai ID level 1. Nah, terus pengennya itu dipindahkan karena di ID level 1 itu ada goldnya, ya lumayan goldnya. Terus setelah dia beli pet, ternyata dipindah ke level yang tinggi, ke level yang ID lainnya itu tidak bisa. Jadi otomatis dia harus leveling dulu, training dulu sampai level 21, baru barang yang namanya pet itu atau barang item baru bisa dipindahkan atau dijual di black trader. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu penjelasannya tentang refunder ya. Jadi minta tolong berhati-hati, dan ciri-cirinya seperti itu ya. Ciri-cirinya pasti jual barang murah ya. Kalian untuk barang murah atau tidaknya kalian harus hitung-hitungan ya, hitung-hitungan barangnya. Kalau barang di sini kalian hitung kalau harga platinumnya berapa ya, misalkan ini 99 atau 100. Grapefruit juice ini ya, jus ini harganya 100, item mall 15.000, ya ini harganya sekitar 14.000. Terus berarti kalau kita kuruskan dalam gold harga berapa? Jadi jualnya di black trader harusnya 600.000, terus kalau harganya jadi 200.000 atau 100.000 gold, nah itu hati-hati, intinya gitu ya. Jadi kalau jual barangnya sangat murah sekali, di bawah pasaran, bahkan di bawah standar umum, nah itu ada kemungkinan itu adalah barang refunder. Jadi seperti itu teman-teman informasi tentang refunder. Semoga kalian paham ya tentang refunder. Jadi harus berhati-hati, karena banyak teman-teman yang di komentar itu mengeluh karena di-banned ya, di-banned. Atau bukan hanya kalian aja, tapi ada beberapa teman saya yang biasanya main bersama itu juga pernah kena banned karena beli barang-barang item mall yang dari orang lain gitu ya. Itu yang oh ya lagi ada teman-teman, ada satu lagi. Jadi tolong hindari beli barang itu langsung trade langsung dengan orang ya. Biasanya kan ada orang teriak-teriak ya, jual apa gitu ya di sini ya, di chat itu ya. Kita cek ya, misalkan ada orang jualan itu ya, misalkan sell apa gitu ya. Nah, misalkan sell ya, contoh aja misalkan sell summoning gitu ya. Harganya misalkan murah, misalkan cuma 100.000 gold. Hindari trade langsung dengan orang lain. Jadi itu ya, tolong hindari trade dengan orang lain langsung. Jadi kalau bisa kalau memang dia ingin jualan, suruh masukkan di black trader, di BT, baru kalian beli ya. Seperti itu. Karena takutnya itu ada barang refunder. Jadi
Jadi kalau sudah barang refunded itu orangnya itu ID-nya ini siap untuk di banned ya, siap di banned, tapi dia udah untung banyak itu ya. Seandainya dia untung 15 juta gold, dia beli aja ID lagi di orang lain, terus dia refunded pakai ID orang lain. Nah, gitu terus enak gitu ya. Jadi dia akan untung terus seperti itu kalau dia memang nggak merasa berdosa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi hindari trade secara langsung ya. Jadi kalau memang kita tidak kenal, ID-nya juga abal-abal, jadi hati-hati. Mending belinya di black trader atau suruh dia pasang di black trader gitu ya. Jadi supaya aman seperti itu. Ya itu intinya ya dari Mas Rival, KKI Rival atau Bang Rival. Jadi tentang refunder, ciri-ciri refunder sama cara menangani untuk ini refunder ini bagaimana caranya gitu ya. Ya caranya itu tadi ya. Jadi kita beli pakai ID kecil aja. Kita tunggu sekitar 1 bulan atau 2 kali maintenance. Kalau karena maintenance itu biasanya kan apa ya? Setelah maintenance, setelah MT itu baru ada informasi tentang siapa saja di banned itu ya. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu informasinya teman-teman. Sorry ya mungkin terlalu lama saya ngomongnya ya. Saya takutnya terlalu banyak ngomong nanti jadi lama karena jadi bosan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh bertanya di komentar. Semoga informasi saya ini berguna buat kalian yang ingin bermain TWOM supaya main aman itu ya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau seandainya ada masukan atau informasi tambahan buat saya, oke, saya terima gitu ya. Karena tidak selalu bahwa informasi yang saya berikan itu kadang 100% benar gitu ya. Mungkin ada ya miss beberapa ya, ya mohon dimaklumi gitu ya. Oke, selamat leveling ya. Jangan patah semangat ya, karena kalian harus semangat karena game ini juga lumayan ya, bisa bertahan sampai 3 atau 4 tahun per server. Jadi semoga nanti kalian bisa mendapatkan keuntungan dan kepuasan dari game ini. Oke, sampai di sini tetap semangat teman-teman. Oke.